Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini berjumpa lagi dengan Bapak Rudi Christian. Hari ini kita akan belajar untuk materi kelas 7 untuk belajar informatika dengan materi sistem komputer. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian dapat menjelaskan bagian-bagian sebuah sistem komputer. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan bagaimana sistem komputer bekerja. Yang ketiga, menjelaskan bagian data yang dapat dikodifikasi. Ayat firman Tuhan yang Bapak ambil adalah dari kitab Amsal pasal 18 ayat 5. Pikiran orang bijak memperoleh pengetahuan dan telinga orang bijak mencari ilmu. Artinya ketika pikiran kalian menjadi orang bijak, kalian akan banyak memperoleh pengetahuan dan telinga kalian akan mencari ilmu. Yang Bapak bahas pertama kali di sini adalah definisi sistem komputer ya. Komputer sendiri berasal dari bahasa Inggris yang dikatakan sebagai to compute yang artinya adalah menghitung. Jadi pada awal mulanya komputer mempunyai definisi yaitu menghitung. Tapi ini sekarang komputer memiliki makna bahwa sebuah perangkat atau piranti elektronik yang dapat menerima input, proses, dan output, dan juga menyimpan data dalam penyimpanan sekunder. Komputer berkembang dengan menjadi sistem komputer karena merupakan kombinasi dari perangkat keras, yaitu biasa disebut dengan hardware, dan perangkat lunak yang biasa disebut dengan software. Di sini di sini perangkat untuk pemrosesan dan penyimpanan ya. Bisa dikatakan bahwa yang pertama ada CPU, Central Processing Unit, atau yang sebagai dikatakan bahwa tempat untuk, memproseskan semua komputer ada di situ. Di sini CPU terbagi dari 2 bagian ya, dalam fungsi operasional, yaitu yang pertama Arithmetical Logical Unit atau ALU, pusat pengolahan data seperti perhitungan informatika, dan Control Unit atau untuk mengontrol kerja komputer dalam mengatur urutan-urutan proses yang dilakukan ya. Di CPU ini juga dikenal dengan nama mikroprosesor atau prosesor. Prosesor sendiri, bentuknya kecil anak-anak, tapi prosesor sendiri inti dari sebuah komputer. Tanpa prosesor, maka komputer tidak dapat bekerja. Yang kedua adalah memori ya. Di sini memori ada 2 bagian, yaitu memori eksternal, RAM atau Random Access Memory. Di sini sebagai tempat untuk menyimpan program ya dan data sementara ketika program dijalankan dan data diproses ya. Spesifikasi yang ketika kita ingin memilih RAM yaitu tipe RAM. Jadi banyak sekali tipe RAM, terus kapasitasnya juga banyak, kecepatan dan jumlah pin-nya. Ya, jadi keempat hal itu memengaruhi bagaimana sebuah sistem komputer bekerja dengan lebih cepat. Yang kedua adalah memori internal ROM atau read only memory. Nah, ROM ini digunakan untuk menyimpan perintah-perintah dan data secara tetap. Jadi, data tersebut disimpan di dalam ROM. Komputer tidak dapat mengubah data dan perintah yang disimpan di ROM. Perintah-perintah tersebut diisikan oleh pabrik komputer pada saat komputer tersebut diproduksi. Kalian bisa lihat di sebelah kiri ada gambar RAM dan ROM. Selanjutnya kita akan membahas motherboard. Nah, motherboard ini punya nama lain juga anak-anak. Kalau kalian lihat di sebelah kanannya, motherboard ini bisa juga disebut sebagai mainboard ya. Motherboard ini bisa dikatakan sebagai tempat menyatukan berbagai macam perangkat ya. Dari prosesor, memori, kartu grafis, RAM, terus VGA, LAN card, semua dimasukkan di dalam motherboard atau mainboard. Nah, motherboard didesain untuk digunakan pada prosesor dengan merek dan seri tertentu. Artinya ada motherboard yang khusus untuk AMD dan ada juga motherboard yang khusus untuk Intel seperti gambar yang ada di A dan B. Berikutnya kartu grafis ya. Kartu grafis atau yang orang biasa kenal biasa sebut adalah VGA. Tapi tahukah kalian bahwa VGA itu adalah kepanjangan dari Video Graphic Array. Artinya, VGA ini dapat mengubah sinyal digital menjadi sinyal gambar. Sinyal yang tadinya hanya sinyal digital bisa diubah menjadi sinyal gambar dalam bentuk pixel. Jadi bisa ditampilkan dalam, monitor. Kualitas gambar yang dihasilkan juga sangat tergantung dengan prosesor. Jadi prosesor ini amat penting dan juga eee, prosesor adik grafis yang disebut dengan GPU atau Graphics Processing Unit ya. Selanjutnya kita akan membahas yang namanya sound card. Sound card ini kalau tadi mengubah sinyal digital menjadi sinyal, grafis, yang ini sinyal digital berubah menjadi sinyal analog atau sinyal suara.
Dan juga sebaliknya, dia bisa dapat mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Satu suara memungkinkan data suara dapat dikeluarkan kepada output, yaitu speaker yang dihubungkan di komputer. Sebaliknya, suara dari luar juga dapat direkam melalui sound card tersebut ya. Jadi sound card ini ada 3 bagian, yaitu sound card, standar, yang kedua sound card onboard, yang ketiga adalah sound card eksternal. Berikutnya kita mempunyai penyimpanan internal atau yang bisa disebut hard disk, hard drive atau hard disk drive. Kalian bisa lihat di gambar A dan B. Nah, yang A kalau bisa katakan atau bisa dikatakan oleh orang-orang adalah HDD atau hard disk. Sedangkan yang B itu biasa dikatakan SSD. Nah, kepanjangan HDD sendiri disebut sebagai hard disk drive, sedangkan SSD kepanjangannya adalah solid state drive ya. Beda penyimpanan, beda juga kecepatannya ya, di mana kecepatan SSD itu lebih cepat anak-anak. Kecepatan SSD sangat-sangat cepat untuk saat ini. Selanjutnya kita akan lihat, nah tadi kan Bapak sudah katakan SSD itu lebih cepat. Nah, sini ada perbandingannya ya, dari kecepatan tentu SSD lebih cepat, daya tahan tentu SSD lebih daya tahannya lebih lama karena memang SSD ini keluaran terbaru. Tapi kapasitas untuk SSD masih terbatas, yaitu masih 4 terabyte. Ya biaya lebih mahal SSD terus tentu. Yang terakhir penggunaan memang SSD ini lebih hemat energi atau listrik. Nah, sedangkan ada juga namanya, media penyimpanan eksternal, kayak misalnya A, B, dan C. Ya, kalau A sendiri biasa disebut, flash drive ya, yang B itu bisa disebut CD dan DVD, sedangkan yang C itu, Blu-ray atau Blu-ray disc atau HD DVD. Nah, semuanya ini adalah tempat penyimpanan eksternal, artinya, tidak di dalam, suatu komputer, bisa dibawa-bawa, bisa portable, dibawa ke mana saja dan dipindahkan. Selanjutnya, setelah tadi kita bahas gambarnya, detailnya akan dibahas di slide berikut ini. Flash drive itu biasa dipakai untuk universal serial bus, port atau USB port, ya. Flash drive sekarang ini mempunyai kecepatan yang cukup besar, kecepatannya lebih cepat dan juga, media penyimpanannya atau kapasitasnya juga lebih besar. Sedangkan CD atau compact disc atau DVD, digital versatile disk juga, penyimpanan media yang biasanya menggunakan panjang gelombang sinyal laser, teknologi optik. Biasanya dipakai untuk sebuah film, CD dan DVD ini biasanya dipakai buat film, buat video, buat foto, ya. Kalau Blu-ray disc ini sangat cocok untuk, video-video yang kualitasnya tinggi seperti film dan game, itu perbedaannya. Selanjutnya ada yang disebut dengan antarmuka atau interface, ya. Di sini dijelaskan beberapa jenis antarmuka yang umum digunakan. CUI atau Character User Interface, GUI atau Graphic User Interface bahasa natural, Menu Driven Mobile User Interface. Ini ada 5 jenis antarmuka atau interface yang umum digunakan. Tapi biasanya Bapak pakai Graphic User Interface. Interface sendiri adalah konsep bagaimana komputer dan manusia saling berinteraksi. Artinya menggunakan tampilan manusia dan pengguna sebagaimana mestinya dapat berkomunikasi atau berinteraksi dengan komputer yang dia pakai. Yang pertama, karakter user interface, di mana karakter user interface kalian lihat seperti gambar di kanan, ada sebuah eh, lembar kerja yang berwarna hitam dan berisi teks ya, itu karakter user interface. Selanjutnya, graphic user interface. Nah, ini yang bentuk tampilannya biasa kalian pakai di Windows ya. Jadi ada gambar, ada icon, ada navigasi bar, ada tombol, dan lain-lain. Ya. Kalau graphic user interface ini sudah familiar atau sudah terbiasa kita pakai. Berikutnya adalah bahasa natural, ya, atau natural language. Kalau di Windows itu ada Cortana. Cortana ini dapat sebagai asisten, ya, asisten pengguna untuk menemukan bagaimana komputer itu bekerja lebih cepat dengan bahasa. Selanjutnya di sini ada menu driven. Kalau menu driven kalian bisa lihat, seperti di ATM ya. Contohnya ATM artinya, menu driven ini menggunakan menu yang dipilih oleh pengguna dengan menekan tombol. Jadi pengguna menekan tombol di kiri dan kanannya atau touchscreen juga bisa. Nah, mobile user. Nah, mobile user interface ini tampilan untuk, mobile, di mana untuk handphone, sekarang handphone-handphone sekarang sudah bentuknya touchscreen semua rata-rata. Kalau zaman Bapak dulu
Handphone biasanya berbentuk, keypad atau tombol-tombol, tapi sekarang sudah bentuknya touchscreen dan memang, rata-rata full touchscreen. Mobile, user interface ini biasanya menggunakan simbol-simbol kecil atau icon-icon yang lebih kecil dibandingkan, eee, yang ada di komputer atau grafik user interface. Tapi yang lebih kecil lagi selain simbolnya adalah teksnya. Teksnya lebih kecil daripada icon atau simbol. Selanjutnya ada perangkat input. Nah, di sini ada berbagai macam perangkat input. Bapak yakin kalian sudah terbiasa untuk beberapa jenisnya, yaitu keyboard, mouse, joystick atau joypad untuk bermain game, mikrofon untuk bisa mengeluarkan atau kalian merekam suara, terus webcam atau kamera CCTV yang biasa kalian pakai ketika Zoom, pemindai biometrik seperti sensor tangan dan berbagai macam jenis sensor. Nah, keyboard Bapak rasa kan sudah terbiasa ya, keyboard yang pada umumnya susunan tombolnya adalah QWERTY. Kalau mouse, ya, mouse biasa digunakan supaya kita bisa meletakkan kursor atau pointer sesuai dengan yang keinginan kita mau. Dan biasa juga mouse dipakai untuk menjalankan sebuah program. Joystick atau joypad biasa dipakai untuk, sebuah gamer atau pemain games untuk bermain game, untuk mengontrol sebuah permainan. Mikrofon yang kalian lihat itu berfungsi sebagai mic, artinya untuk menerima suara, untuk merekam suara. Berikutnya webcam atau CCTV. Nah, webcam dan CCTV ini, berfungsi sebagai kamera video atau merekam tampilan atau gerakan seseorang yang menggunakan komputer. Nah, pemindai biometrik ini biasa dipakai di kantor-kantor atau perusahaan-perusahaan untuk absensi, biasa menggunakan sidik jari atau retina mata, jadi untuk merekam, data user. Yang terakhir, nah ini banyak sensor gerak. Nah ya, di sini atau internet, sekarang Internet of Things, itu banyak sekali sensor. Nah, sensor pada umumnya itu ada sensor gerak, putaran, cahaya, ultrasound, suhu, beban, dan zat kimia, dan lain-lain. Nah ya, komputer ini mempunyai sensor agar bisa ditempatkan di mesin-mesin tertentu. Selanjutnya D, kita akan belajar perangkat output. Yang pertama, yang sudah biasa kalian lihat di lab komputer, yaitu monitor atau LCD, itu untuk menampilkan grafis visual kepada pengguna. Yang kedua ada printer, ya. Printer ini untuk mencetak dokumen, atau kalau kalian punya tugas yang minta dicetak dan harus dibawa ke sekolah, itu menggunakan printer. Speaker ini untuk mengeluarkan suara, ya. Jenis ada speaker ada dua, headset atau earphone. Selanjutnya kita belajar tentang sistem operasi. Nah, kita belajar dari perangkat lunak yaitu sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang bertanggung jawab mengelola seluruh sumber daya. Artinya seluruh sumber daya dikelola oleh sistem operasi tersebut ya. Pengaturan tersebut dilakukan agar tidak terjadi konflik antara berbagai macam program atau yang biasa disebut dengan error atau bug ya. Di dalam sistem operasi ini ada berbagai macam jenis. Yang awal sekali itu DOS, ya lembar kerja warna hitam, setelah itu Windows, ada juga Unix, setelah itu Linux yang termasuk sistem operasi yang tidak berbayar atau gratis, Macintosh yang punya MacBook, Android, dan Apple iOS. Nah, di sini sistem operasi itu digunakan sesuai dengan kapasitasnya atau kemampuannya, yaitu untuk superkomputer, personal komputer, komputer server untuk penyimpanan data, notebook, netbook, smartphone, dan tablet. DOS. Nah, kalau kalian lihat DOS ini tampilan sebelah kanan ya, tampilan sebelah kanan, tampilan DOS yang dimana setiap kali user memakainya dia mengetikkan coding-coding tertentu seperti kalian belajar coding ya. DOS ini termasuk CUI, Character User Interface. Windows ini termasuk graphical user interface ya, dia sudah user friendly dan menurut Bapak Windows ini aplikasi yang cukup familiar ya untuk anak-anak sekarang atau anak-anak pada masa ini. Unix ya, Unix biasa dipakai mainframe atau untuk server. Nah, termasuk eh, sistem operasi yang cukup mahal kalau Unix. Karena bisa kalian lihat superkomputer yang menggunakan Unix sangat panjang dan datanya pun pasti sangat besar. Biasanya dipakai untuk perusahaan-perusahaan besar. Linux. Nah, Linux ini sistem operasi yang open source atau tidak berbayar. Artinya Linux ini tidak butuh lisensi, kita tidak perlu membayar lisensi untuk menggunakannya. Semua aplikasi yang ada di Linux biasanya free. Selanjutnya macOS. Nah, macOS yang biasa kita lihat di MacBook ya. MacBook itu juga
Seperti Windows punya tipe-tipenya, jadi ada generasi terakhir seperti Leopard, Lion, El Capitan, Sierra, dan Mojave. Nah, macOS sekarang sangat familiar di zaman-zaman, kalian sekarang karena memang multitasking dan, lebih simpel, lebih powerful kalau orang katakan. macOS sendiri memang, keluar dari, perusahaan Apple. Android. Nah, Android ini memang menguasai pasar handphone ya. Smartphone atau handphone sekarang atau tablet atau gadget rata-rata menggunakan Android ya. Seperti Samsung, LG, Nokia, Asus, Oppo, Vivo, dan Xiaomi itu rata-rata menggunakan eh, menggunakan sistem operasi atau perangkat lunak yaitu Android. Kalian bisa lihat logo Android, ya, logonya seperti yang ada di sebelah kanan dan tampilannya di bawah. Ya, kemampuannya sekarang bisa dikoneksikan dengan TV, laptop, dan komputer. Apple OS. Nah, Apple biasanya dipakai untuk, iPhone ya, kalau kalian bisa lihat tampilannya untuk iPhone, harganya memang lebih sedikit mahal ya. Perangkat yang menggunakan iOS memang, sedikit lebih mahal, tapi, kemudahannya mereka lebih simpel, artinya, aplikasi-aplikasinya banyak yang lebih memudahkan dibanding yang ada di Android. Perangkat lunak pemrograman, nah kalian bisa lihat perangkat lunak pemrograman itu banyak, nah, Pascal, Basic, C, C++, Java, C Sharp, Python, Perl, dan lain-lain. Biasanya perangkat lunak pemrograman dibagi dua, yaitu pemrograman blok, ya, jadi kalian bisa main drag and drop, atau juga pemrograman paste the code, yaitu memakai coding. Nah, di sini perangkat lunak utilitas atau utility software ini digunakan untuk menunjang, artinya membantu pemeliharaan dan pengelolaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komputer agar bisa bekerja dengan optimal. Ya, di sini ada berbagai macam contohnya, kita akan langsung bahas saja satu persatu. Yang pertama, disk compression ya, ini untuk mengkompres data. Biasanya yang familiar biasa kita pakai kalau nge-zip WinRAR ya. Terus yang kedua, pengecekan disk. Ini dipakai untuk apakah ada boot sektor atau yang dikatakan sebagai sektor yang bermasalah di dalam hard disk, dan juga untuk, kepentingan ketika ada partisi yang rusak, file-file yang rusak, kita bisa recovery data. Ini untuk pengecekan disk, tapi harus menggunakan pengecekan disk terlebih dahulu. Nah, disk defragmenter ini untuk memperbaiki ya agar file yang, ditempatkan di dalam hard disk itu bisa terbaca lebih baik lagi ya. Terus ada juga sistem information tools. Nah, sistem information tools ini untuk mengecek ya bagaimana kondisi komputer, core-nya keberapa, kecepatannya, suhu suhu komputernya bagaimana, penggunaan memorinya berapa persen, nah, itu akan dicek di sini. Selanjutnya antivirus. Nah, antivirus ini untuk mengamankan sebuah komputer dari serangan virus. Artinya aplikasi yang diinstal, antivirus ini biasanya untuk, menangkal virus-virus atau software atau spyware atau adware yang, biasa hadir. Tapi, biasanya aplikasi antivirus ini harus diupdate secara berkala. Backup utility digunakan untuk membackup data ya. Jadi datanya di-backup agar ketika terjadi sesuatu bisa di-restore ya ke, bentuk awalnya. Partisi disk ini untuk membagi sebuah hard disk, misalnya satu hard disk 1000 giga, dengan partisi disk ini bisa dibagi. Jadi misalnya 250, 250, 250, dan 250 giga. Jadi dari 1 tera 1000 giga bisa dibagi menjadi atau dipartisi menjadi 4 ya. Network utility ini untuk biasanya untuk membantu kita untuk memantau apa yang kita buka, perangkat mana yang kritis, terus bagaimana dengan bandwidth-nya, dan topologi jaringannya seperti apa. Perangkat lunak aplikasi. Nah, perangkat lunak aplikasi ini banyak sekali, nah, ya. Dari perangkat lunak, pengolah kata, pengolah angka, dan sampai juga pengolah grafis. Kita akan bahas pengolah kata yang biasa kalian pakai memang untuk aplikasi, sistem operasinya Windows, yaitu Microsoft Office, ya tentu Microsoft Word. Tapi kalau kalian pakai, Linux, kalian akan menggunakan Open Office, ya. Jadi kalau di, Windows itu ada Microsoft Word, kalau di, Linux itu ada Open Office. Nah, pengolah angka juga sama, pengolah angka ada Excel dan juga ada pengolah angka untuk di Linux. Presentasi yang biasa familiar memang PowerPoint, ya. PowerPoint ini memang cukup familiar, tapi ada juga yang, versi online-nya atau, Google Slide ya. Perangkat multimedia di sini pakai Adobe Premiere ya, ada juga Filmora,
Corel Video Studio Pro, dan juga Cyberlink Power Reactor. Selanjutnya perangkat lunak database itu ada Microsoft Access, Server, dan Oracle. Ya. Berikutnya ada perangkat lunak enterprise ya. Untuk perusahaan itu ada untuk aplikasi akuntansinya, untuk customer relationship manajemennya. Berikutnya untuk publishing ya. Publishing bisa juga pakai PageMaker, InDesign untuk membuat buku, atau majalah, terus publisher dan lain-lain. Berikutnya untuk perangkat lunak pengolah pendidikan. Ya, jadi kalian bisa menggunakan perangkat lunak pendidikan ini seperti untuk belajar TOEFL, matematika, IPA, dan lain-lain. Perangkat simulasi ya, jadi untuk sebagai alat simulator, dan perangkat lunak untuk browser. Ya, kalau browser ini pasti Bapak rasa udah familiar, kalian bisa lihat 5 logo ini, Bapak yakin kalian bisa menyebutkan nama logo tersebut apa satu persatu, karena memang kalian terbiasa untuk mencoba browser tersebut. Perangkat lunak email ya, yang biasa yang dipakai adalah Outlook, atau Netscape, atau Eudora. Kalau untuk pengolahan grafis ya, Bapak biasa pakai, kalau tidak Photoshop, Bapak biasa pakai Illustrator. Tapi di zaman kalian mungkin kalian terbiasa menggunakan Paint terlebih dahulu. Nah, kesimpulannya, sistem komputer terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Sistem komputer membutuhkan perangkat keras dan perangkat lunak untuk berfungsi. Selain itu, komponen internal perangkat keras tambahan diperlukan untuk pengguna untuk berkomunikasi dengan sistem melalui input dan output. Ya, sekian pertemuan hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Thank you dan God bless you.